Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to PAI Class. Adik-adik semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang usia balik. Yang kita bahas antara lain, pengertian usia balik, tanda-tanda usia balik, kewajiban setelah usia balik, hikmah mempelajari usia balik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami konsep usia balik. Kedua, peserta didik memahami tanda-tanda usia balik. Yang ketiga, peserta didik memahami kewajiban setelah usia balik. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik semuanya, mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar dapat kita lihat ada pola pertumbuhan manusia mulai dari bayi hingga ia menjadi tua. Nah, dari gambar tadi dapat timbul pertanyaan bagi kita, apa itu usia balik? Baligh secara bahasa berarti sampai. Usia balik merupakan usia dewasa bagi seorang muslim. Biasanya, usia balik terjadi pada saat seorang muslim berumur 15 tahun. Berikut ini tanda-tanda usia balik. Menurut agama Islam, tanda-tanda usia balik antara lain, yang pertama, mimpi basah bagi yang laki-laki, haid bagi yang perempuan, dan telah berumur 15 tahun. Sedangkan secara ilmu biologi, tanda-tanda usia balik antara lain, pada anak laki-laki, tumbuh rambut pada wajah seperti kumis, jenggot, serta jakun pada leher. Yang kedua, pada anak perempuan, mulai tumbuhnya payudara dan mulai membesarnya pinggul mereka. Bagi seorang muslim, setelah mengalami usia balik, ada beberapa kewajiban yang harus mereka lakukan. Yang pertama, kewajiban melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, kewajiban untuk menutup aurat. Dan yang ketiga, kewajiban untuk menuntut ilmu. Mari kita mulai dari kewajiban melaksanakan sholat fardu. Kita tahu, perintah sholat fardu mulai ada sejak Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. Sholat fardu dalam sehari semalam terdiri dari 5 waktu, yaitunya waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, dan waktu isya. Dalam Islam, sholat juga merupakan tiang agama. Selain itu, sholat juga mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Oleh karena itu, marilah kita rajin-rajin untuk melaksanakan ibadah sholat. Berikut ini tata cara melaksanakan sholat fardu. Dalam melaksanakan sholat fardu, ada 13 rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, tegak berdiri betul. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, bersedekap dan membaca doa, iftitah, al-fatihah, dan ayat Al-Quran. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tahiyatul awal. Yang kesepuluh, duduk tahiyatul akhir. Yang ke-11, membaca sholawat kepada Nabi. Yang ke-12, salam ke kanan dan ke kiri. Yang ke-13, tertib. Semua rukun tersebut tidak boleh kita tinggalkan. Jika kita tinggalkan, maka sholat kita dinyatakan tidak sah. Yang kedua, kewajiban menutup aurat. Aurat
adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut syariat Islam. Aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda sangat jauh sekali. Pada laki-laki, aurat dikatakan adalah anggota badan mulai dari pusar hingga lutut. Sedangkan pada anak perempuan, auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangannya. Kita, umat Islam, dianjurkan untuk selalu menutup aurat. Menutup aurat menggunakan pakaian yang longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Selain dari dua kewajiban tadi, bagi seorang muslim, menuntut ilmu juga merupakan salah satu dari kewajiban mereka. Menuntut ilmu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Adik-adik semuanya, dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Banyak motivasi untuk menuntut ilmu. Beberapanya antara lain ada kata-kata tentang tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ataupun tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, hal ini menyatakan bahwa setiap kita umat muslim wajib untuk menuntut ilmu. Hal ini agar kita menjadi orang yang cerdas dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita mempelajari tentang usia balik tadi, maka ada beberapa hikmah yang dapat kita pelajari. Yang pertama, dengan mempelajari usia balik, kita mengetahui beberapa kewajiban pada diri kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih taat dalam beribadah, selalu menjaga aurat, dan kita semakin dewasa dalam berpikir, sehingga dapat memperkuat sikap kita dalam saling menghargai dan menghormati sesama. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya menjadi senang dan mendapatkan pengetahuan yang baru dan pemahaman yang baru dari materi kita pada hari ini. Demikian saja, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.